dari kecil anak laki jagain ibunya, betul nggak Bu Yan? Terasa gitu nggak Bu? Perempuannya, walaupun otak kanannya dominan, seneng main, paham ya Bu? Karena sampai besar juga laki-laki dia akan menjaga keamanan dirinya, keamanan istrinya, keamanan anaknya, keamanan rumah, keamanan ekonomi. Kalau jadi pimpinan dan punya staf yang banyak, keamanan ya para teman-teman mitra kerjanya. Kalau bekerja pada negara, keamanan negara, itu jagonya laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu karena hipotalamus laki-laki Allah lebihkan daripada perempuan. Ya. Nah, ini pusat menjaga keamanan. Bu, siapa yang sering suaminya antar ibu kemana-mana? Ada? Nah, seneng Bu diantar suami Bu? Katanya tergantung. Ibu, laki-laki Bu, kalau sedang antar istrinya, dia ingin sampai ke tujuan dengan selamat, walaupun kadang-kadang nyasar, ya kan? Dan pada saat nyasar, laki-laki tidak suka bertanya-tanya dulu, nggak suka. Sementara perempuan selalu mau minggir Mas, minggir. Kenapa? Karena mau nanya. Laki-laki jadi suami kadang kalah sama istrinya, dia minggir, istrinya buka jendela, maaf, tanyanya dengan tukang parkir yang ada sekitar situ. Betul Bu? Pas jalan Dahlia di mana kata tukang parkir, ibu lurus, bundaran belok kanan. Kita kasih tahu suami nih, ayah lurus, bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Laki-laki kalau ibu mau tanya sama orang lain, tolong minta izin. Kalau ibu gayanya kayak tadi, bawah sadar laki-laki menganggap istrinya lebih percaya laki-laki lain dibanding dia. Itu karena hipotalamus yang lebih lebar. Jadi minta izin ya Bu, ayah aku bantu nanya ya. Kalau dia bilang nggak usah nih, jangan lagi Bu. Udah lurus aja. Paham tentang ini ya? Karena memang laki-laki pusat menjaga keamanan ya. Terus apa lagi? Maaf, pusat tidur. Maka jangan heran ibu lagi ngobrol-ngobrol sama tempat tidur, belum lagi ibu selesai ngobrol, suami tidur. Karena memang pusat tidurnya lebih lebar dari perempuan. Dan pusat tidurnya bersamaan dengan pusat menjaga keamanan. Berarti kalau suami tertidur, ibu belum selesai ngobrol, itu berarti sudah capek banget. Udah biar aja tidur Bu. Banyak istri-istri merasa ya, dia nggak pernah lagi dengerin aku ngomong, tidak ada lagi pillow talk di antara kita ya. Karena ibu juga keliru, kita juga salah Bu. Saya termasuk waktu itu. Setiap suami udah di tempat tidur, saya masih aja bebenah lemari dulu lah, hapus makeup dulu lah, pakai Jadi sebetulnya laki-laki nunggu kita 15 menit ngobrol di tempat tidur, tapi karena istrinya banyak yang dikerjain, hanya tinggal 3 menit Bu. Maka dirubah strateginya. Setiap sudah lihat suami tempat tidur, ibu tinggalkan semuanya. Dapur belum rapi, tinggalin dulu, temenin ngobrol suami di tempat tidur. Nanti kalau dia sudah tidur, barulah kita bebenah yang lain. Kecuali kalau kita juga ikut ketiduran. Lain hal itu ya. Nah, laki-laki duluan tidur dan tengah malam bangun Bu. Makanya Bu, karena laki-laki pusat tidurnya lebar, tolong tempat tidur rapi, bersih, wangi. Saya tempat tidur suami itu ya, bagiannya suami lebih banyak saya semprot parfum dibandingkan tempat saya. Ya, istri sebagai teman tidur juga harus cantik, bersih, wangi, rapi. Sunnah pakai parfum dari ujung rambut sampai ujung kaki Bu. Oh, Masya Allah. Bibir harus merah Bu. Makanya kalau supaya bibir merah, saya sering pakai lipstik Arab nih. Saya sering banget ngomong sama di mana-mana nih. Karena lipstik Arab itu lipstiknya nggak mudah luntur dan melembabkan. Asal jangan yang wangi ya. Kalau yang wangi udah nggak bagus ya.
Kenapa? Karena laki-laki tengah malam bangun, Bu. Sewaktu bangun yang pertama dilihat wajah istrinya, maka ibu harus cantik, bibir merah, walaupun ibu tidur agak nganga-nganga sedikit, tapi ibu harus cantik. Kenapa? Karena hipotalamus juga, hipotalamus pusat syahwat birahi. Ya, jadi kadang tengah malam suami-suami bangunkan istrinya untuk apa, Bu? Sholat tahajud. Nanti setelah sholat tahajud kemudian lanjut dengan ibadah hubungan intim suami istri, itu memang ya yang terjadi di otak laki-laki. Dan buat perempuan, bila tidak ada halangan syar'i, tidak nifas, tidak mens, tidak sakit, ya, maka inilah yang diminta untuk bersama-sama suaminya beribadah hubungan intim suami istri. Ya, Bu, karena ini penting banget kita tahu agar para suami itu keesokan harinya hipotalamusnya bagus kembali, segar kembali, sehingga untuk menjaga keamanan termasuk keamanan ekonomi dia baik kembali. Paham ya, Bu ya? Iya. Anak laki gimana? Anak laki-laki itu tadi, Bu, dikala dia sudah mulai masuk baligh, hormon testosteron naik, sementara hipotalamus juga pusat syahwat birahi, maka jangan heran dia akan juga banyak bicara tentang lawan jenisnya. Siapa yang pernah curhat anak laki-laki ibu bahwa dia menyukai seorang teman perempuannya? Ada, Bu? Terus ibu ngomong apa? Nggak boleh pacaran, nak, gitu. Boleh saya cerita, Bu? Maaf sekali, saya sejak 98 itu mengurus anak-anak korban narkoba sampai sekarang. Jadi saya 25 tahun ngurus anak bermasalah. 5 tahun terakhir pasien kami korban LGBT dan paling banyak gay. Beberapa, bukan semua, beberapa kasus faktor kontribusinya adalah pada saat dia mau cerita, karena tadi Bu Yeni kan bilang kita diminta untuk bisa dia cerita kan, pas dia balik, anak kan baliknya sekarang maju di SMP kan, di SD, maka istilah sekarang bukan akil balik tapi balik akil. Balingnya duluan, baru akilnya baru matang di usia 20 tahun ke atas. Jadi ada anak laki-laki ini waktu 6 SD, dia cerita sama ibunya, "Bunda, aku suka sama," dia sebutlah nama anak perempuan di kelasnya. Ibunya kaget karena jarang ikut parenting barangkali. Langsung ibunya berespon apa? "Nggak boleh, kamu nggak boleh main sama anak perempuan ya. Murim kamu anak laki-laki, mainnya sama anak laki-laki aja, nggak boleh. Islam melarang kamu main sama anak perempuan." Oh begitu, dilarang pacaran, gitu semuanya disebut-sebut. Anaknya kaget. Bu, pada saat orang kaget, pintu bawah sadar terbuka, sehingga instruksi, pesan, informasi masuk di bawah sadar bahwa kamu murimnya anak laki-laki, gitu. Ya sudah. Memang waktu SD masih bisa terkontrol karena anak SD lebih senang main sama anak laki-laki walaupun sudah balik. Waktu SMP kelas 7 ada desakan hormon testosteron dan tadi hipotalamus pusat syahwat birahi, dia suka sama anak perempuan persis di depan tempat duduknya. Dia cerita sama ibunya, ibunya bereaksi sama, lebih keras lagi ini karena sudah SMP. Pokoknya bunda hukum kamu ya kalau bunda tahu kamu begini. Oh, apa yang terjadi? Maaf sekali, aduh, nauzubillah min zalik. Semester 3 dia berubah orientasi seksualnya jadi lebih menyenangi laki-laki, akhirnya jadi gay. Semester 3. Memang itu bukan penyebab utama, tetapi itu kontribusi karena masuk di bawah sadarnya bahwa muhrimnya laki-laki. Sebetulnya yang Islam larang adalah berkhalwat dua di tempat sepi, kan misalnya bahwa dia menyukai teman beda jenis ini ya, karena sekolah juga kelasnya bercampur, itu masih termasuk fitrah, lumrah, wajar.
Maka tolong kalau anak laki-laki ibu cerita tentang seorang pria atau anak perempuan ya cerita seorang laki-laki cerita perempuan dan anak perempuan cerita seorang pria, ibu dengarkan saja dulu sambil duduk. Karena kalau ibu nggak duduk, banyak banget yang ibu bisa keluarin sambil duduk. Dan berikutnya adalah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Karena sekarang banyak laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Maka ibu bersyukur dulu. Alhamdulillah, biarin dia dengar. Alhamdulillah, itu fitrah nak. Nah itu kalimatnya, itu fitrah. Memang Allah kasih rasa kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, itu fitrah. Yang Allah minta mengajarkan kita, laki-laki perempuan yang bukan muhrimnya tidak berdua di tempat sepi. Kalau kamu ngobrol di kelas, boleh nggak bu ngobrol di kelas? Ya boleh lah, orang sekolahnya bercampur, ya kan? Sekolah nggak bercampur aja di pesantren bu, ya. Misalnya perempuan sama perempuan, laki-laki sama, itu yang diomongin tentang lawan jenis. Minimal gurunya tuh anak perempuan tuh. Ustadz Iwan cakep banget, itu minimal itu diomongin, karena itu fitrah. Itu fitrah. Jadi sampaikan sama anak, saya juga begitu sama anak-anak dulu ya, kalau mau pergi makan bareng nak, atau pergi nonton, nggak berdua ya, sama temen-temen. Itu suatu ketika anak saya yang jaler minta uang untuk nonton, dia sebutkanlah sebuah harganya, saya kaget kok banyak banget. Kan ibu bilang kalau nonton nggak boleh berdua, harus ajak teman-teman. Aku kepengen banget nonton sama Fatimah waktu itu, bilang gitu ya. Terus aku ngomong depan kelas, siapa yang mau ikut nonton? Semua ikut. Pantesan kenapa banyak banget minta uangnya. Jadi ada konsekuensinya, tapi itu saya bahagia. Berarti ya nasihat kami masuk dikala dia sedang ya hormon testosteron dan pusat syahwat birahi yang lebar ini. Nah, Bu Aisyah, kalau yang sudah menikah kan bisa disalurkan dengan hubungan intim suami istri. Yang belum menikah bagaimana? Iya Bu, 3 pekan sekali, maaf, testis anak laki-laki penuh air mani, maka testosteron akan meningkat. Dengan hipotalamus yang lebar, dia ada dorongan untuk ya hasrat syahwatnya terpenuhi. Tapi karena belum menikah, maka ini susah kan? Nah, 3 pekan sekali juga dia akan mimpi basah. Keluarnya air mani itu lewat mimpi. Baik mimpi itu ada mimpi erotik, dia bersama perempuan ataupun tidak. Biasanya beberapa jam menjelang mimpi basah, hasrat syahwat birahinya ini ya ingin disalurkan dalam bentuk ya olahraga, bermain, dan kalau dia punya kecerdasan musikalis, main musik. 3 itu. Anak laki-laki saya sering sekali malam-malam minta izin main futsal. Bu, aku mau main bola. Saya lihat jam 8 malam. Nah, udah malam. Terus kalau dia ngomong gini, sebentar aja. Berarti ada dorongan testosteronnya yang mau keluar, dan ini harus disalurkan dengan olahraga. Walaupun dia nggak tahu, Bu. Kalau saya, karena saya suka meriset, saya suka ngitung antara 2 pekan, 3 pekan itu. Walaupun saya sudah kasih izin atau kasih syarat untuk besok saja. Kalau dia bilang sebentar aja, oke. Ya udah, oke nak, main. Ya, hati-hati di luar ya nak. Iya Bu. Udah aman, karena dia akan keluarkan lewat olahraga. Atau misalnya dia mau main badminton atau pingpong. Ya, dulu anak-anak sih kepengen saya punya meja pingpong di rumah. Cuman saya bilang nak, kayaknya meja pingpong lebih besar dari meja makan kita. Makanya nggak punya meja pingpong ya. Nah, atau ada juga yang main. Dulu kita punya kesepakatan jam 11 sudah nggak boleh ada main-main dulu. Tapi ibu, aku main sebentar aja, setengah jam, please, setengah jam, janji. Gitu anak-anak. Saya sudah sarankan untuk besok dan dia minta. Langsung saya ingat, oh bisa jadi hormon testosteron ini sedang ya menstimulasi hipotalamus untuk dia sebentar lagi malam itu dia mimpi basah.
Ya sudah, ya nak setengah jam aja ya. Ada lagi anak saya yang ketiga suka main drum, ya suka main drum. Jadi kami punya drum, cuman nggak punya studio. Jadi punya peraturan malam nggak boleh main karena ganggu tetangga. Ini tiba-tiba malam ibu aku main drum sebentar aja. Ya saya bilang besok aja nak, sebentar aja. Ada kalimat gitu. Oh ya sudah main. Pas dia main, saya masuk kamar, bapaknya, kenapa kakung? Ya main drum. Saya langsung bisik-bisik, mau mimpi basah. Bapaknya langsung, oh iya oke. Ngerti tentang ini bu? Jadi kalau ada anak laki-laki yang minta izin kita, yang biasanya ibu sudah kesepakati nggak olahraga lah, misalnya nggak tadi main lah, nggak main musik di malam hari, dia bilang sebentar aja, kasihlah sebentar bu, barang 30 menit. Karena dosakan ini. Takutnya kalau kita larang, dia masuk kembali ke kamarnya dengan gadget dan gawai yang masih tidak terkontrol ini, hasrat untuk men-searching film-film dewasa ini bisa terjadi. Ngerti ya bu ya? Nah,